Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Ibu harap sampai detik ini kalian masih memiliki semangat yang berapi-api untuk melaksanakan perkuliahan. Walaupun masih dalam kondisi studi from home ini ya. Dan sebelumnya marilah kita berdoa bersama agar wabah COVID-19 ini lekas berlalu. Oke. Baik, di pertemuan yang kelima ini dalam mata kuliah Etika Kesehatan dalam Islam, Ibu akan membahas mengenai pola hidup Nabi mencegah penyakit. Nah, kenapa hal ini perlu disampaikan kepada kalian? Karena nanti kalian saat menjadi bidan nanti ya, ataupun mungkin nanti praktik di lapangan, itu kalian menjadi garda utama dalam menghadapi kesehatan ibu dan anak. Nah, alangkah lebih baiknya jika upaya promotif yang akan kalian sampaikan kepada ibu dan anak ini sesuai dengan tuntunan hidup Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Oke, mungkin di sini kita sharing ya, bukan berarti di sini ibu maha tahu segalanya, tidak. Tapi di sini bedanya ibu belajar dari kalian lebih awal ya, sehingga ibu lebih duluan menyampaikan kepada kalian ya. Tapi dalam prosesnya kita sama-sama sharing, sama-sama take and give ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, siap ya. Nah, di sini akan Ibu suguhkan mengenai revolusi hidup sehat yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah. Tentunya akan Ibu sejajarkan juga dengan teori-teori keilmiahan saat ini, sehingga ilmu Islami yang sudah ada sejak ribuan atau puluhan ribuan tahun lalu dengan keilmuan sekarang itu sama, ya, sejajar. Nah, di sini ada standar kompetensi dulu yang harus kalian ketahui. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan pola hidup Nabi dalam mencegah penyakit. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan pola makan Nabi. Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan pola tidur Nabi. Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan cara buang air kecil ala Nabi. Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan cara bersin dan menguap ala Nabi. Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan berjalan kaki yang baik ala Nabi. Mahasiswa dapat memahami sunnah fitrah. Mahasiswa dapat memahami cara menggunakan emas ala Nabi. Dan mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan olahraga ala Nabi. Oke, di sini sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan memberikan prolog terlebih dahulu ya. Gaya hidup Rasulullah ini memang sudah sangat teratur ya dalam menjaga keseimbangan tubuh dan patut sekali menjadi suri tauladan bagi siapa saja yang menghendaki tubuhnya dalam keadaan yang sehat tentunya ya. Kenapa sih kita harus meniru cara hidup Rasulullah? Karena memang sudah terbukti ya, sudah jelas sekali di sini bahwa Rasulullah itu dianggap sebagai tokoh teladan dalam membina kesehatan. Faktanya apa? Rasulullah ini sangat jarang mengalami sakit atau terkena penyakit, ya. Walaupun dia aktivitasnya beliau itu sangat tinggi, ya, beribadah, bahkan terjun langsung ke dalam peperangan, ya, serta sering menghadapi hal-hal yang sangat menekan perasaan. Nah, selama hidupnya Rasulullah ini sakit hanya 2 kali. Yang pertama adalah pada saat beliau menerima wahyu pertama dan beliau mengalami ketakutan yang sangat sehingga menimbulkan demam hebat. Yang kedua adalah ketika beliau mengalami sakit bisyahri wal hima, yaitu sukar tidur dan demam beberapa hari menjelang beliau wafat. Dan itu hanya 2 kali seumur hidup, bayangkan ya, berarti beliau ini sangat bisa sekali untuk menerapkan pola hidup yang sehat. Semoga kita juga dapat mencontoh apa yang sudah beliau lakukan tersebut. Nah, kemudian di sini tertuang dalam surah Al-Ahzab ya yang berbunyi
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa zakarallah katsira. Yang artinya adalah sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Ya, Masya Allah ya. Nah, di sini kenapa perlu Ibu sampaikan? Ya, inilah ciri khasnya. Ciri khasnya dalam mata kuliah ini, etika kesehatan dalam Islami. Setidaknya kita mengkombinasikan antara ilmu agama dan ilmu sains. Oke, mudah-mudahan bisa dilanjutkan ya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama mengenai pola makan dan minum Nabi, ya. Baik, ajaran Islam di sini merupakan pedoman bagi manusia pada semua aspek kehidupan, ya, tidak terkecuali oleh masalah makan, ya. Di samping sebagai pemenuhan kebutuhan fisik, makan juga memiliki aspek rohani, ya. Sehingga dalam Al-Qur'an juga ada seruannya dan perintahnya supaya manusia ini berhati-hati dalam memilih makanan. Jadi tidak semuanya dimakan, ya. Oke. Selanjutnya adalah di sini ada tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian menurut hadis riwayat Tirmizi juga disebutkan bahwa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan berpindah dua kaki pada hari kiamat sampai ia mampu menjawab 4 hal. Yaitu yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan, yang kedua, ilmunya untuk apa ia amalkan, yang ketiga, hartanya untuk apa ia nafkahkan, serta tubuhnya bagaimana digunakan. Sehingga memang kita dalam hidup itu harus selalu berhati-hati dalam bertingkah laku dan sebagainya. Ya, jika kita telaah secara empiris, ternyata tubuh manusia itu bisa diumpamakan seperti mesin ya, di mana setiap organ itu punya peran dan fungsinya masing-masing. Karenanya, agar mesin itu dapat selalu berjalan dengan baik, diperlukan perhatian untuk beberapa hal. Di antaranya adalah dipelihara dan dijaga kebersihannya, diberi waktu untuk beristirahat, dan digunakan dengan hati-hati sesuai dengan fungsinya. Sama juga dengan tubuh kita manusia. Ya, salah satu segi pemeliharaan tubuh itu dengan makan. Dan tentu saja kalau fungsi tersebut ada yang salah, misalnya ya, tubuh kita terserang penyakit, maka manusia itu harus mengkoreksi dirinya sendiri. Makanan apa yang telah ia makan sebelumnya? Ya. Dan memang begitu banyak hasil penelitian dari para ahli yang menyatakan bahwa kesalahan dalam makanan dapat mengganggu beberapa sistem kerja tubuh kita. Dan memang juga munculnya penelitian terbaru tentang gizi dan manfaat makanan. Itu sudah memberikan banyak pemahaman bahwa kita itu harus memilih pola makan yang baik dan seimbang atau gizi seimbang. Dan hal ini sudah terbukti bahwa makanan dan pola makan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Baik. Kemudian di sini yang pertama adalah food balancing, yaitu tadi makanan yang seimbang atau gizi seimbang. Yaitu pola makan yang diselaraskan dengan ritme sirkadian atau mekanisme alamiah tubuh manusia. Metode ini tidak membatasi jenis makanan tertentu, tetapi ia mengatur kombinasi makanan sesuai dengan kemampuan dan siklus pencernaan dalam tubuh kita. Tujuannya adalah beban pencernaan itu menjadi lebih ringan, tubuh dapat menyerap nutrisi secara sempurna, racun dapat dikeluarkan dari tubuh, dan sisa energi dapat disalurkan perbaikan organ tubuh lainnya. Contohnya ya, panas daging kita seimbangkan dengan mentimun yang bersifat dingin. Kalian nih abis makan bebek goreng, muji ya. Nah biasanya di situ suka sama pedagang itu dikasih sayur-sayuran kan?
mentimun, kacang panjang, kol, dan sebagainya. Nah, di situ bersifat dingin. Daging tadi bersifat panas. Jadi, harus seimbang antara yang panas dengan yang dingin. Nah, Rasul itu tidak menggabungkan antara susu dengan ikan, antara susu dengan susu asam atau yogurt, atau antara dua jenis makanan yang sama-sama panas, sama-sama dingin, dan sama-sama berunsur pencahar. Itu tidak Rasul lakukan. Tapi dia mengkombinasi keduanya. Oke. Oh, mungkin bisa Ibu tambahkan ya, Ibu kasih contoh sedikit. Seperti balita saja, bayi-bayi ya, yang saat ia pertama mendapat makanan atau empasi, di situ kan ada bintang 4 ya. Yang pertama misalkan harus mengandung karbohidratnya, yang kedua harus mengandung protein nabatinya, kemudian mengandung protein hewaninya juga, ya, kemudian ada mengandung lemaknya juga dan zat penambah gizi yang lainnya. Jadi semuanya seimbang ya, dan dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan. Oke, lanjut. Nah, salah satu caranya yaitu juga dengan pengurangan konsumsi daging ya. Memang daging itu merupakan asupan yang dibutuhkan oleh tubuh dengan protein hewaninya, terutama asam amino esensial ya. Di mana fungsi asam amino itu adalah bagus untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan tubuh, dan regenerasi sel. Terutama misalkan seseorang yang habis menjalani proses operasi. Nah, itu bagus untuk regenerasi sel yang baru sehingga mempercepat keringnya luka operasi. Beberapa studi epidemiologis dan eksperimental juga menunjukkan bahwa asupan daging yang tinggi meningkatkan risiko kanker kolorektal, kardiovaskuler, obesitas, dan diabetes tipe 2. Oke. Daging, terutama daging berwarna merah ya, mengandung protein yang tinggi. Kalau berlebihan mengkonsumsinya bisa berdampak pada kerja tubuh secara keseluruhan serta metabolisme juga terhambat. Beberapa masalah yang mungkin sering muncul adalah rasa sakit dan tak nyaman karena tubuh tidak bisa memproses daging secara layak seusai menyantapnya, sehingga perut kita itu menjadi kembung. Daging merah mengandung serat yang sedikit sehingga meningkatkan risiko konstipasi. Selain itu, makanan ini juga tinggi lemak sehingga butuh waktu lama untuk dicerna yang berujung pada konstipasi. Konsumsi makanan tinggi protein seperti daging dalam jumlah banyak bisa menyebabkan juga bau nafas tak sedap. Hal ini terjadi ketika tubuh dalam kondisi metabolis bernama ketosis sehingga mengeluarkan zat kimia yang memiliki bau yang tak sedap. Makanan tinggi protein seperti daging merah juga mengandung asam amino bernama tritopan. Kandungan ini digunakan oleh tubuh untuk memproduksi serotonin yang menimbulkan rasa kelelahan pada diri kalian. Jadi selain memang manfaatnya yang banyak juga, ternyata daging juga kalau dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan beberapa dampak atau beberapa masalah ya. Oke, lanjut ya. Nah, gimana nih yang baiknya? Makan buah-buahan. Oke. Yang pertama, manfaat buah-buahan sudah termaktub dalam Al-Quran. Tentunya buah-buahan yang memang dianjurkan pada saat zaman Rasulullah itu kurma, anggur, dan delima. Nah, secara global, penelitian modern membuktikan bahwa konsumsi buah secara signifikan akan berkontribusi terhadap keamanan gizi manusia. Karena dia terdiri dari senyawa fenolik dan vitamin dengan sifat antioksidan yang baik untuk kesehatan dan dapat melawan penyakit kronis seperti kanker, kardiovaskuler, kerusakan hati, dan neurodegeneratif. Kemudian konsumsi buah juga memiliki hubungan positif dengan kemampuan kognitif seseorang. Disebabkan oleh ada suatu zat di sini ya, chemical neuroprotective di mana menunda timbulnya disfungsi kognitif selama penuaan. Oke, jadi sangat bermanfaat ya makan buah-buahan.
Mungkin selain yang termaktub dalam Al-Quran juga banyak buah-buahan yang lain ya, ada semangka, ada pepaya, ada pisang, ada melon, ada jeruk, ada kiwi, apel dan sebagainya. Yang pasti kita konsumsi secara bergantian ya, dan jumlahnya juga yang cukup. Oke, kemudian di sini adalah minum susu. Ya, Nabi juga dia rajin minum susu. Kebiasaan Nabi dalam meminum susu baik kambing atau sapi, beliau mengisyaratkan susu sebagai obat. Sebagaimana hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit kecuali menciptakan pula obat baginya. Maka hendaklah kalian berobat dengan susu sapi, karena sapi memakan seluruh pohon atau tumbuhan. Di sini hadis riwayat Ahmad. Penelitian modern itu telah menunjukkan manfaat minum susu. Hal ini karena dapat menjaga kesehatan tulang, menguatkan gigi, memelihara kesehatan jantung, mendukung berat badan yang sehat, dan meringankan depresi. Ayo, di sini ada nggak yang nggak suka minum susu? Nah, ya dengan kita tahu ilmunya, semoga bisa mengubah perilaku kita dalam keseharian ya. Ayo, pada suka minum susu ya. Nah, kandungan gizi pada susu itu ada mineral yang di dalamnya kalsium dan fluor, kemudian mengandung protein juga, lemak, laktosa atau dalam bentuk glukosa dan galaktosa. Ya, di sini ada berbagai tipe macam susu ya, ada susu sapi, kambing, manusia, domba, kuda dan babi. Ya, memang yang dianjurkan oleh Nabi adalah selain ASI ya, yang dihasilkan oleh manusia untuk bayinya, yaitu adalah susu sapi dan kambing. Oke. Silahkan diperhatikan ya untuk kadar-kadarnya. Oke, itu tadi untuk yang awal ya. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai etika makan dan minum ya. Di sini yang pertama adalah hindari makan berlebihan ya, sebagaimana tersirat dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulla masjid wa kulu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Oke. Makan secara berlebihan merupakan pemicu seseorang terkena penyakit obesitas atau kegendutan. Kemudian, obesitas adalah bentuk ketidakseimbangan dalam metabolisme tubuh yang diakibatkan oleh akumulasi atau penumpukan lemak atau gangguan endokrin atau kelenjar dalam tubuh. Dampak bahaya dari obesitas adalah diabetes atau kencing manis. Berpengaruh juga terhadap organ jantung yang secara langsung mempengaruhi kinerjanya. Selain itu berkaitan juga dengan penyakit osteoartritis dan asma. Oke. Selanjutnya yang disarankan oleh Nabi adalah makan bersama. Kegiatan makan bersama atau berkelompok adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul bersama para sahabatnya. Diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi pernah makan bersama 6 orang sahabatnya, lantas seorang Arab Baduy datang lalu memakan makanan beliau dengan 2 suapan. Di sini hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Menurut penelitian ilmiah, kenikmatan makan itu berkaitan dengan kualitas hidup seseorang karena memiliki efek yang bagus untuk menikmati makanan dan terhindar dari gejala depresi. Jadi bisa menikmati makanannya dengan hati yang bahagia, hati yang tenang ya. Sesuai dengan hasil penelitian Nakata, ia berpendapat bahwa jika seseorang makan sendiri, maka ia mencari cermin agar merasa ada teman untuk menemaninya makan ya. Oke, itu kemudian makan bersama juga mencegah orang serakah saat makan. Karena saat makan bersama itu kita harus ingat, kita harus berbagi dengan yang lainnya, ya. Oke, lanjut. Etika minum air.
Nabi Muhammad bersabda, apabila salah seorang di antara kamu minum, maka janganlah dia menghembuskan nafasnya ke dalam bejana atau gelas ya. Dan apabila salah seorang di antara kamu kencing, maka janganlah dia membasuh atau menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Dan apabila dia beristinja, maka janganlah dia beristinja juga dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam itu memiliki pedoman cara meminum air yang baik dan dipraktikkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kita harus tenang ketika minum, yaitu dengan cara bertahap, tidak dalam satu tegukan. Dianjurkan untuk minum air sebelum makan dan menghindari bernafas selama minum. Mengapa? Karena apabila kita minum sambil bernafas, maka kita mengeluarkan CO2 yang bercampur dengan air atau H2O. Ia akan menjadi H2CO3 atau asam karbonat. Nah, senyawa ini menyebabkan minuman menjadi asid atau zat asam, dan zat ini tidak baik untuk kesehatan. Minum air sebelum makan akan memberikan kelembaban yang cukup untuk menciptakan larutan asam di lambung. Kemungkinan juga denaturasi protein dalam makanan. Hal ini akan membantu menstimulasi pelepasan enzim-enzim pencernaan di mana berfungsi untuk melembutkan makanan sehingga mudah dicerna. Juga mampu memperbaiki tingkat penyerapan vitamin seperti vitamin B12. Namun, jika sebaliknya, jika kita minum sambil makan, itu dapat mempengaruhi pH karena asam lambung menjadi encer, sehingga justru akan memperlambat denaturasi protein dan enzim trypsin. Hal ini akan mengganggu proses pencernaan makanan. Ya, makanya kalau kita makan itu minum dulu ya. Kalau bisa 3 teguk dalam satu helaan nafas dan dilakukan secara pelan-pelan dan gak langsung banyak glok minum ya, tapi sedikit-sedikit. Setelah itu baru kita makan. Dan jangan makan sambil diselang-seling minum. Makan selang-seling minum. Jangan makan sampai habis dulu baru kita minum terakhir ya. Karena kalian sudah tahu nih teorinya ya, akan mengganggu proses pencernaan. Ya, kenapa tidak boleh minum terburu-buru? Ada penjelasannya secara keilmuan. Ya, air menciptakan sumber ion hidrogen dari cairan lambung yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan klorin untuk membentuk asam di lambung. Campuran air dengan asam adalah reaksi ekstermik. Nah, asam itu seharusnya ditambahkan ke dalam air. Namun, air hanya bisa ditambahkan ke asam lambung, tetapi tidak bisa sebaliknya asam lambung yang dikeairkan. Oleh karena itu, menghindari pembentukan panas mendadak, air harus diperkenalkan ke perut secara bertahap atau air harus masuk ke dalam perut kita secara pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Tergesa-gesa dalam minum air dapat menghasilkan panas yang dapat merusak dinding lambung serta enzim trypsin. Oke. Nah, kemudian larangan makan dan minum sambil berdiri. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khuduri bahwa Nabi melarang minum sambil berdiri. Dari Anas dan Qatadah diriwayatkan bahwa Nabi melarang seorang anak laki-laki minum sambil berdiri. Qatadah berkata, lantas bagaimana halnya dengan makan sambil berdiri? Ini bukan sambal ya, tapi sambil. Beliau menjawab, tentu itu lebih buruk dan lebih keji lagi. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Nah, tidak hanya itu. Menurut para ahli juga di sini, menurut Dr. Abdurazik Al-Kailani, minum dan makan sambil duduk itu lebih sehat, lebih memuaskan, dan lebih aman. Sebab apa yang dimakan dan diminum langsung mengalir melalui dinding lambung dengan perlahan dan lembut. Ya. Selain itu, Dr. Ibrahim Ar-Rawi berpendapat juga ketika berdiri, keseimbangan pusat-pusat saraf manusia itu akan berkurang, otomatis mengurangi ketenangan. Di mana ketenangan ini hanya didapat jika seseorang duduk. Selain itu, organ pencernaan juga semakin mudah menerima makanan dan minuman. Para pakar radiologi juga berpendapat ya bahwa
Makan dan minum itu akan berbahaya jika dilakukan sambil berdiri karena akan membuat dinding lambung radang dan tak jarang menimbulkan GERD. Oke, penjelasannya adalah lambung itu kan adalah bagian tubuh yang paling terkena dampak ya saat kita sering minum pada posisi berdiri. Tekanan air yang diminum saat berdiri itu mengejutkan bagian saluran atau yang kita sebut dengan sphincter yang menuju ke lambung. Nah, hal ini yang bisa menyebabkan GERD. GERD itu apa? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang masih ingat nggak? Oke, GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease atau yang biasa disebut kenaikan asam lambung, ya, atau MAH ya. Lambung juga bisa terkikis dan luka akibat minum sambil berdiri. Padahal lambung itu merupakan bagian yang penting dalam pencernaan, sehingga ketika terjadi kerusakan pada bagian lambung, maka bisa berbahaya bagi sistem pencernaan yang lainnya. Oke, sekarang yang punya penyakit MAH nih, coba kita introspeksi masing-masing ya. Apakah kita masih sering minum sambil berdiri? Nah, ini sudah tahu penyebabnya apa ya. Jadi, mulai saat ini kita bisa biasakan makan minum sambil duduk. Oke, sayangi lambung kita. Nah, kemudian makan malam Nabi harus disesuaikan dengan kondisi individu tentunya ya, mana yang dia sehat, mana yang mempunyai riwayat penyakit tertentu. Kemudian rendah kalori, rendah lemak, dan padat nutrisi serta mudah dicerna tubuh dan dilakukan sebelum tidur. Oke, dalam penelitian terbaru di sini mengkonsumsi makanan besar atau sebagian besar nutrisi harian di malam hari itu memang dapat meningkatkan kerentanan terhadap obesitas dan penyakit kardiometabolik lainnya ya. Nah, tapi kalau makan malam itu ketika saat akan tidur dengan asupan makanan tadi yang rendah kalori, rendah lemak, padat nutrisi, itu akan aman ya. Kenapa? Karena makan sebelum tidur di malam hari itu juga berfungsi untuk menstabilkan gula darah di pagi hari. Saat bangun di pagi hari, hati itu dalam tubuh mulai menghasilkan glukosa atau gula darah untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk bangun dan memulai aktivitas harian kita. Nah, proses ini bisa menyebabkan perubahan dalam gula darah bagi orang-orang normal yang tanpa diabetes. Namun, beberapa orang yang menderita diabetes tidak bisa memproduksi insulin yang cukup untuk menghilangkan glukosa ekstra dari darah. Nah, inilah penyebabnya penderita diabetes itu umumnya bangun di pagi hari dengan gula darah yang lebih tinggi, meskipun mereka tidak makan apa-apa sejak malam. Ya, atau mungkin orang lain malah akan mengalami hipoglikemia nokturnal atau gula darah rendah pada malam hari yang dapat mengganggu tidurnya. Makanya untuk poin yang ini disesuaikan dengan kondisi individu masing-masing ya, tidak berlaku rata untuk semuanya. Kemudian makan cepat dan lambat. Nah, makan itu harus dengan kondisi yang tenang, tidak terburu-buru ya, dan wajib untuk meningkatkan jumlah kunyahan. Jadi semakin banyak jumlah kunyahan tuh semakin baik. Ya. Makan tidak terlalu cepat itu sangat berpengaruh pada aspek fisik dan psikologi seseorang, ya. Yakni bisa menciptakan suasana yang santai, yang happy, yang tenang, enjoy, ya. Hal ini berdampak positif bagi kelancaran saluran pencernaan. Suasana santai itu ketika makan akan semakin memberikan kelezatan yang sangat luar biasa. Kemudian juga bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah karena hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk makan sesuai dengan yang kita inginkan. Menurut penelitian modern, jika keadaan lapar itu, maka tubuh akan memproduksi sebuah hormon yang disebut grelin. Nah, hormon grelin ini adalah hormon yang digunakan oleh tubuh untuk mengirim sinyal ke otak dan untuk meningkatkan nafsu makan pada saat tubuh kita lapar. Kadar hormon grelin ini akan menurun secara berkala setelah tubuh mulai menyerap nutrisi dari makanan. Nah, grelin di sini merangsang nafsu makan pada manusia melalui pusat makanan di hipotalamus. Grelin yang berasal dari lambung itu akan mencapai ke hipotalamus melalui sirkulasi darah dan mencapai bagian ventral nucleus arcuatus melalui barier sawar otak. Kemudian grelin melalui serat
aferen, yaitu nervus vagus yang akan menginversi mukosa lambung sehingga menimbulkan gerak pada lambung. Nah, makan yang lebih lambat dapat memperpanjang durasi makan, di mana durasi makan ini bisa mencegah obesitas dan diabetes mellitus tipe 2 hingga 2,5 kali lipat. Lah, luar biasa ya. Hal ini disebabkan oleh tingginya kadar gula darah dan insulin yang diproduksi, sehingga meningkatkan risiko resistensi insulin ketika makan terlalu cepat. Nah, resistensi insulin ini merupakan suatu keadaan saat sel tubuh tidak merespon hormon insulin dengan baik. Hormon insulin kan bertugasnya membantu tubuh dalam menyerap glukosa ya atau gula, sehingga tubuh kita itu bisa membakar glukosa menjadi energi untuk dipakai atau disimpan di otot, atau di hati, atau di lemak dalam bentuk glikogen. Nah, selain itu, makan cepat juga ternyata bisa meningkatkan risiko sindrom metabolik. Apa itu sindrom metabolik? Merupakan kombinasi dari sejumlah kondisi, yaitu hipertensi atau hiperglikemia, hiperkolesterolemia, dan obesitas yang dialami secara bersamaan. Nah, sehingga dianjurkan untuk makan dengan tenang, ya, atau makan dengan lambat, ya. Kenapa? Karena akan menstimulasi pelepasan hormon leptin atau hormon kenyang. Ternyata kenyang juga dipengaruhi oleh sebuah hormon ya, yaitu hormon leptin pada tubuh yang dihasilkan oleh lambung yang akan dikirim ke otak untuk memberikan sinyal bahwa tubuh kita itu sudah merasakan kenyang, sehingga seseorang makan tidak terlalu banyak serta menunda pengosongan lambung. Kebayangkan kalau nggak ada hormon ini terus aja makan 24 jam ya. Nah, alhamdulillah ya kita memiliki hormon ini. Studi lainnya juga menemukan bahwa hormon leptin itu dapat berinteraksi dengan dopamin, neurotransmitter di otak, untuk menimbulkan perasaan senang setelah makan, ya. Berarti kalau kita setelah makan kita merasa senang, happy, bahagia, nah berarti itu hormon dopamin neurotransmitter itu sedang bekerja, ya. Nah, ada juga yang dilakukan di sini oleh studi yang dilakukan oleh Zhu dan kawan-kawannya ya. Dia itu meneliti bahwa jumlah kunyahan itu sebelum menelan makanan dapat mengurangi konsumsi makanan yang berlebih pada orang dewasa. Ya. Nah, kenapa? Di sini proses kunyahan makanan itu dikonsumsi akan bercampur dengan air liur dalam mulut kita yang kemudian akan dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Hal ini agar dapat diserap sebagai nutrisi oleh tubuh ya, tentunya. Salah satunya adalah yang kalian kenal dengan enzim amilase yang memecah amilum atau karbohidrat menjadi glukosa, sehingga makan lambat tidak menyebabkan lonjakan insulin keluar terlalu banyak. Selain itu juga, makan dengan perlahan akan membuat makanan terpecah menjadi lebih halus, sehingga metabolisme dapat lebih efisien. Makanan yang tidak terpecah secara halus itu dapat menyulitkan tubuh kita untuk menyerap semua vitamin, mineral, dan asam amino, ya. Makanya dampaknya itu jelek, ya. Kemudian makan dengan tangan kanan. Ya, sesuai dengan hadis riwayat Muslim, jika seseorang di antara kamu makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaklah minum dengan tangan kanannya, karena setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri juga. Ya. Oke. Di sini akan Ibu jelaskan ya, kenapa sih manfaatnya makan dengan tangan kanan, dan satu lagi, kenapa ada sunahnya menjilati jari-jari kita setelah makan. Yang pertama adalah membantu mencegah diabetes tipe 2. Ada penelitian terbaru di sini diterbitkan oleh jurnal Clinical Nutrition bahwa orang-orang yang menderita penyakit diabetes tipe 2 itu cenderung memiliki frekuensi makan lebih cepat dengan bantuan alat makan dibandingkan orang biasa. Karena identiknya menggunakan alat bantu itu untuk mempercepat proses, bukan? Ya, kalau dengan makan kita akan lebih berhati-hati, kita akan lebih mungkin tingkat kesulitannya juga akan lebih sedikit dibandingkan menggunakan alat makan, ya, sehingga memang dianjurkan makan dengan menggunakan tangan, jari, ya, jari kita. Selain itu, makan dengan tangan kemudian menjilati jari juga akan merangsang pengeluaran air liur yang lebih banyak.
Kegiatan ini juga menyebabkan enzim amilase keluar lebih banyak. Seperti kita ketahui bahwa enzim amilase ini berperan dalam memecah amilum menjadi glukosa. Karenanya kadar gula yang dihasilkan akan lebih banyak sehingga memberikan efek kenyang terhadap tubuh. Yang kedua adalah memperbaiki pencernaan manfaatnya. Kenapa? Di dalam diri kita itu banyak ada beberapa bakteri ya yang dikenal sebagai normal flora yang ditemukan di telapak tangan dan jari tangan. Masya Allah ya, hebat sekali. Normal flora tersebut tidak berbahaya bagi manusia, bahkan dapat melindungi diri kita dari banyak mikroba yang masuk. Ketika seseorang makan dengan tangan, normal flora itu ada di jari-jari akan ikut tertelan. Normal flora kemudian ada pada area mulut, tenggorokan, dan usus. Kemudian ia akan memberikan dukungan terhadap pencernaan yang sehat di usus. Ya, jadi saat seseorang makan dengan menggunakan tangan, maka jumlah bakteri baik di dalam tubuhnya dan jumlah bakteri yang berbahaya di dalam tubuh itu akan tetap seimbang, ya. Asal kuku jarinya jangan panjang-panjang, jangan hitam-hitam, apalagi nggak cuci tangan ya. Jadi cuci tangan dulu terlebih dahulu dengan 6 langkah. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai pola tidur Nabi ya. Yang pertama adalah durasi tidur. Tidur lebih awal dan bangun ketika sepertiga malam. Dan durasi tidur itu terbaik bagi orang dewasa adalah 6-8 jam. Nah, sebelum tidur, Nabi Muhammad itu tidak memakan makanan berat, ya. Nabi itu makan makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, ya. Ternyata ada penelitian yang mendukung di sini bahwa mengkonsumsi makanan berat atau sebagian besar nutrisi harian di malam hari memang dapat meningkatkan kerentanan terhadap obesitas dan penyakit kardiometabolik lainnya ya, yang sudah tadi kita bahas. Makanya di sini Nabi makan makanannya itu yang ringan-ringan, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Jangan nasi goreng atau jangan malah mie rebus pakai telur sama pakai nasi ya, itu nggak bagus ya. Oke, selain itu sebelum tidur juga Nabi itu selalu berwudu. Kenapa? Karena berwudu itu merupakan tindakan preventif ya untuk penyebaran kuman penyakit ya. Dalam proses berwudu itu kan ada proses membasuh sebagian anggota tubuh kan, seperti tangan, wajah, kepala, dan kaki ya. Hal ini berkaitan dengan pencegahan penyakit sebagaimana penelitian yang dilakukan tentang pencegahan penularan patogen diare melalui mencuci tangan. Jadi bersyukur sekali kita sebagai seorang muslimah ya, sebagai tenaga kesehatan juga di sini perlu sekali mengajarkan untuk mencuci tangan sesering mungkin, terutama rajin untuk berwudu dan beribadah ya. Nah, sebuah penelitian juga baru-baru ini menunjukkan bahwa kurang tidur itu memainkan peran kunci dalam regulasi glukosa ya. Tadi di situ kan durasi tidur baiknya 6-8 jam. Nah, kalau kurang tidur itu dapat menyebabkan peningkatan glukosa dalam sirkulasi darah dan peningkatan rasio insulin postprandial terhadap glukosa. Nah, insulin yang tidak memadai dan peningkatan glukosa itu dapat menyebabkan perkembangan resistensi insulin dan diabetes tipe 2 ya. Selain itu, gangguan tidur di malam hari juga dikaitkan dengan penurunan testosteron dan sekresi melatonin ya, sehingga tidak baik sekali untuk kesehatan ya. Individu dengan gangguan tidur atau memiliki jadwal tidur yang tidak teratur dapat mengakibatkan ketidaksejajaran sirkadian dan meningkatkan resistensi. Ya, oleh sebab itu Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita tadi untuk tidur lebih awal dan bangun ketika sepertiga malam untuk selain untuk kesehatan juga agar kita bisa beribadah lebih baik lagi ya. Nah, kenapa sih tidur aja tuh harus diatur? Kenapa? Karena tidur itu adalah keadaan istirahat alami pada setiap makhluk hidup. Pokoknya setiap makhluk yang hidup itu pasti mengalami tidur. Sebab tidur itu merupakan faktor yang terpenting untuk kesehatan manusia. Dalam tidur normal, biasanya fungsi saraf motorik dan saraf sensorik itu tidak saling terhubung dengan saraf pusat. Karenanya pada saat kita tidur itu cenderung tidak bergerakan dan daya tanggap pun berkurang atau kurang respon ya terhadap rangsangan-rangsangan stimulus-stimulus dari luar.
Kenapa harus 8 jam? Karena tidur selama 8 jam itu mampu mencegah neurobehavioral declines, yaitu durasi yang bisa menghindari penurunan neurobehavioral. Ya, tidur yang kurang dari 6 jam setiap hari selama 4 hari atau lebih secara terus-menerus itu dapat mengakibatkan efek negatif pada fungsi kognitif dan fisiologis. Ya, itu sangat tidak baik ya. Oke, selanjutnya adalah qailullah, ya, qailullah atau tidur siang. Dalam Islam, hukum tidur siang itu adalah sunnah loh, dianjurkan. Nah, ada studi ilmu syaraf bahwa tidur siang yang baik ada pada jam 1 sampai jam 3 siang. Dengan durasinya atau lamanya itu tidak lebih dari 45 menit ya. Kenapa? Nah, para pakar neuroscience itu menganjurkan seseorang untuk tidur siang bagi yang memiliki masalah kehilangan respon tidur siang, kurangnya persiapan tidur siang, dan tidur siang untuk mendapatkan relaksasi. Bahkan untuk individu tertentu, tidur siang adalah salah satu cara untuk mengganti kurangnya istirahat yang terjadi pada malam hari. Contohnya kalian nih remaja, banyak tugas kuliah ya, atau besok mau kuis nih, harus belajar, harus begadang semalaman. Nah, itu besoknya itu dianjurkan untuk tidur siang ya. Kenapa? Tidur siang itu ternyata manfaatnya banyak loh buat kesehatan tubuh kita, yaitu meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kinerja kognitif, dan memberikan relaksasi terhadap tubuh setelah letih bekerja. Selain itu, tidur siang juga bisa meningkatkan kinerja tugas-tugas memori, ya. Oke. Nah, kan tadi nggak boleh dari 45 menit ya, minimalnya berapa menit sih Bu? Nah, 10 menit ya, karena ada penelitiannya ya bahwa tidur siang yang durasinya lebih pendek itu belum tentu kalah efek positifnya dari tidur siang yang lebih lama. 10 menit nggak apa-apa asal berkualitas. Itu pasti pas kita bangun tuh badan enak, enteng, terasa lebih fresh ya. Nah, ada juga di sini akan Ibu sampaikan studi terbaru yang dilakukan oleh Mednick dan kawan-kawannya mengatakan bahwa manusia itu memiliki dua jenis memori jangka panjang untuk meningkatkan kinerja otak. Yang pertama ada procedural memory atau memori prosedural dan deklaratif memory atau memori deklaratif. Tolong dicatat ya karena di PowerPoint nggak ada. Memori deklaratif itu adalah ingatan tentang informasi faktual. Contoh nama, wajah seseorang, tanggal, dan hal yang bersifat fakta, realitas, ya. Sedangkan memori prosedural adalah ingatan tentang kebiasaan kita atau sebagaimana cara mengendarai sebuah sepeda atau gimana caranya mukul bola, ya, atau gimana caranya masak, ya. Nah, informasi tentang hal-hal itu disimpan dalam memori deklaratif. Sedangkan informasi tentang bagaimana cara melakukan sesuatu itu disimpan dalam memori prosedural. Jadi yang bersifat fakta itu namanya deklaratif ya, sedangkan informasi tentang bagaimana cara melakukan sesuatu itu ada di memori prosedural ya. Nah, keduanya ini dapat ditingkatkan melalui tidur siang secara optimal. Ya, jadi jangan sampai kalau memang ada kesempatan untuk tidur siang, ya tidur siang lah, manfaatkan sebaik mungkin ya. Dan memang ini dikhususkan sekali untuk usia remaja ya, seperti kalian. Tidur siang itu sangat membantu dalam memperkuat memori deklaratif ya. Bisa kita analogikan seperti meribut otak ya, atau mengembalikan fungsi otak ke kondisi fresh seperti pada saat bangun di pagi hari ya. Seperti perangkat elektronik yang mengalami stuck atau mandek atau net responding atau ngehang pada saat diberikan kegiatan yang banyak ya, maka perangkat tersebut harus kita rebootkan atau di restart. Nah, ya, untuk mengembalikan fungsinya. Nah, sama otak manusia juga seperti itu ya, agar tetap fresh terus ya. Oke. Nah, kenapa kalau tidurnya nggak boleh lebih dari 45 menit, Bu? Karena justru kalau kelamaan itu berlebih justru menyebabkan kita bangun tidur itu dengan kepala yang terasa berat bahkan pusing. Yo, suka ngalamin gak yang tidur siangnya 2-3 jam atau justru ada yang 4 jam? Nah, itu dirubah ya. Jangan sampai kelamaan, nanti malah efeknya tidak baik ya. Kemudian tidur miring kanan.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidur telungkup dapat menyebabkan kematian yang disebabkan oleh SIDS. Ini kebanyakan yang dialami oleh para balita ya. Sedangkan tidur miring kanan akan menurunkan resistensi terhadap pernafasan karena bronkus itu akan bersentuhan dengan ruang toraks kanan sehingga pernafasan menjadi sempurna. Nah, di sini menurut Othman Al-Flisi ada peningkatan persentase kematian mendadak pada anak-anak ya, terutama balita yang terbiasa tidur telungkup ya. Hal ini terbukti bahwa hampir selama 3000 tahun itu bayi yang sehat bisa tiba-tiba meninggal. Karena apa? Dipicu oleh kesalahan dalam posisi tidur. Nah, ibu-ibu bidan nih nanti ya tugasnya harus kasih tahu ke ibunya. Jangan sampai nanti posisi tidur bayinya itu secara tengkurap ya atau telungkup. Nah, fenomena ini kita namakan sudden infant death syndrome atau SIDS ya. Nah, hal ini tuh bisa disebabkan karena posisi tengkurap itu menyebabkan pernafasan menjadi terhambat ya. Ada peningkatan resistensi terhadap aliran udara ketika bayi dalam posisi tengkurap. Nah, resistensi ini bisa menyebabkan kondisi hipoksia sehingga mengakibatkan kematian ya. Jadi terhambat saluran pernafasan bayinya ya. Nah, sedangkan kalau kita tidur berbaring ke sisi kanan itu justru akan menurunkan resistensi terhadap pernapasan karena bronkus yang tepat yaitu tetap dalam posisi lurus dan paru-paru kanan akan bersentuhan dengan ruang toraks kanan dengan sempurna sehingga pernafasan akan menjadi lebih sempurna. Selain itu, organ hati atau liver juga kan berada di sisi kanan tubuh. Nah, tidur miring ke kanan itu merupakan posisi yang sangat baik untuk liver, ya. Karena liver merupakan organ tubuh yang paling berat. Sehingga kalau kita ngadepnya ke kiri, organ liver itu akan menindih ke organ-organ yang lainnya. Nah, kemudian distensi dan tekanan oleh perut juga setelah memakan makanan akan menurun dalam posisi ini, ya. Jantung dan paru-paru juga berada di atas mediastinum kan, sehingga tidur miring ke kanan akan memberikan kesempatan jantung untuk berdetak secara bebas tanpa ada tekanan dari paru-paru yang sebelah kanan, ya. Oke. Kemudian juga jantung bisa memompa darah secara optimal ke otak ya, karena posisi jantung lebih tinggi dari otak ya. Kemudian selain itu juga hati akan tetap pada tempatnya dan tidak bergelayut ya. Nah, kalau lambung tetap stabil di posisinya dan posisi ini lebih cepat dalam mengosongkan makanan di lambung. Oke. Nah, kemudian ada lagi nih, tidur dengan posisi telentang. Ini juga berbahaya. Menurut Al-Attar, kalau seseorang tidur dalam posisi telentang itu akan memaksa seseorang bernafas dengan mulut, ya. Karena saat telentang itu mulut terbuka lebar. Kenapa? Akibat pelemasan pada rahang bagian bawah. Makanya kan kalau orang tidur secara telentang itu dia mulutnya suka ngowoh ya atau ngangah terbuka ya. Nah, di situ kenapa? Karena pelemasan pada rahang bagian bawah. Ya. Nah, padahal organ yang disediakan untuk bernafas itu kan adalah hidung kan ya, tapi ini dengan mulut sehingga akan cenderung bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan ya. Dan pada posisi telentang juga biasanya orang akan mudah ngorok atau mendengkur. Kenapa? Karena langit-langit mulut dan anak lidah itu menghalangi lubang-lubang nasofaring dan aliran pernafasan sehingga ia akan lebih mudah mendengkur ya. Oke ya. Nah, selain itu juga ada yang berpendapat bahwa bisa menjaga kesehatan paru-paru, merangsang buang air besar, mencegah batuk kantung empedu, dan mengurangi beban jantung. Oke, next. Sekarang gimana sih tata cara buang air kecil? Ya, sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi pernah kencing sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Nabi biasa kencing sambil duduk tuh. Nabi aja sebagai seorang laki-laki kencingnya duduk, apalagi kita perempuan ya. Jangan sampai kencingnya sambil berdiri ya. Di sini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi pernah keluar bersama kami dan di tangannya terdapat sesuatu yang berbentuk perisai. Lalu beliau meletakkannya, kemudian duduk, lalu kencing menghadapinya. Oke ya. Tinjauan medis tentang buang air kecil ya. Yang pertama di sini memang dianjurkan untuk
dehem ya ketika buang air kecil gitu ya. Kenapa sih ya? Nah, kenapa? Karena saat berdehem itu diafragma dapat menekan kandung kemih melalui peningkatan tekanan intraabdomen untuk mengeluarkan dan menuntaskan urin. Nah, kalau ada sisa urin tidak dikeluarkan, itu akan menimbulkan penyakit ya. Kenapa? Karena pada saat kita berdehem itu ada tekanan. Tuh ya, kerasa kan? Ada tekanan ya di abdomen kita. Oke, kemudian posisi saat BAK menentukan kesehatan seseorang, terutama pada penderita sistitis dan batu kandung kemih. Ya, biasanya pria ya dengan pembesaran prostat rentan terhadap komplikasi seperti sistitis atau batu kandung kemih ya. Dalam beberapa penelitian, posisi yang terbaik untuk buang air kecil adalah posisi duduk. Posisi ini untuk memperlancar buang air kecil agar tidak ada endapan atau sisa-sisa air kemih dalam kandung kemih. Ya, kemudian otot-otot dasar panggul dan kaki juga lebih santai dan air kencing yang keluar itu tidak terhambat. Ya, jadi nanti insya Allah tidak akan mengalami prostat ataupun adanya batu kandung kemih pada saat tua nanti ya, karena pada saat sekarangnya air kencing yang kita keluarkan tuh lancar, tidak ada yang terhambat ya. Oke, jadi tolong nanti pada saat keseharian dilaksanakan ya. Kemudian bersin dan menguap. Nih, wah dibahas juga nih di sini ya. Dianjurkan menutup wajah dengan tangan atau kain ya. Ketika ketika bersin atau menguap ya. Bersin itu timbul dari perut yang tidak terlalu kenyang, sedangkan menguap biasanya karena terlalu banyak makanan ya. Nah, kita bahas dulu tentang menguap ya. Di sini berdasarkan penelitian itu menguap adalah bukti kurangnya kebutuhan otak dan tubuh akan oksigen dan makanan. Ya. Selain itu menguap juga bukti melemahnya sistem pernafasan dalam menyuplai oksigen yang dibutuhkan oleh otak dan tubuh kita. Saat kita mengantuk, tubuh kita itu akan kehilangan banyak oksigen dan itu memang membuat orang itu ingin beristirahat, ingin tidur. Ya. Menguap juga bisa mendinginkan otak. Gimana alasannya? Karena ketika menguap, seseorang itu akan melakukan peregangan rahang yang sangat kuat, sehingga bisa meningkatkan aliran darah pada leher, wajah, dan kepala. Ketika kita mengambil nafas dalam-dalam saat menguap, udara dingin itu masuk ke dalam rongga sinus dan sekitar arteri karotis menuju ke otak kembali. Nah, hal ini bisa membantu mengeluarkan hawa panas pada otak. Makanya kalau kita habis nguap besar lebar sekali itu puas ya, asal ditutup ya mulutnya. Oke. Menguap juga sering terjadi pada orang yang kekenyangan. Nah, hal ini disebabkan oleh mekanisme tubuh kita ketika sudah makan, di mana tubuh merasa kenyang dan rileks ya. Nah, pada saat yang sama, otak juga melepaskan hormon serotonin yang menyebabkan rasa ngantuk. Nah, makanan juga mempengaruhi produksi melatonin di otak. Nah, kedua hormon inilah tadi serotonin dan melatonin ini menyebabkan rasa kantuk setelah makan, ya. Jadi tidak ada yang tiba-tiba yang ujuk-ujuk tuh nggak ada ya. Semuanya itu karena aktivitas kerja di tubuh kita. Akibat apa? Pengaruh hormon. Oke. Nah, menguap juga proses menghirup udara dalam melalui mulut. Jika mulut tetap terbuka pada saat menguap, maka udara yang masuk ke dalam tubuh itu akan terkontaminasi oleh berbagai jenis bakteri dan debu. Nah, oleh sebab itu Nabi menganjurkan kita agar menutup wajah atau mulut dan hidung kita menggunakan tangan, ya, atau menggunakan kain, ya. Oke. Kemudian bersin. Apa itu bersin? Salah satu cara tubuh membuang zat iritan dari hidung dan tenggorokan dengan cara menciptakan tekanan udara yang sangat kuat dan terjadi dalam waktu yang singkat. Tekanan ini terjadi dalam paru-paru melalui hidung dan mulut. Ya, coba ada nggak yang bersinnya lambat? Huacim, nggak ada kan? Pasti semuanya cepat. Hacim, gitu ya. Cuman ada yang pelan, ada yang kenceng. Nah, nanti ada nih penjelasannya ya. Nah, selain yang tadi, bersin juga dapat timbul akibat adanya peradangan atau rhinosinusitis. Kemudian bisa juga karena adanya benda asing, infeksi virus atau reaksi alergi, ya. Reaksi alergi tersebut muncul karena paparan terhadap bahan alergen
atau bahan-bahan yang memang bisa menimbulkan alergi. Ya, selain karena alergi, gejala pada hidung tersebut disebabkan juga oleh faktor lingkungan seperti perubahan udara, dingin ya, asap kendaraan, temperatur, suhu, kelembaban, tekanan udara, atau mungkin bahan-bahan kimia ya yang menyengat ya. Sebetulnya kalau kita mau memahami lebih dalam, bersin itu berguna untuk menjaga agar hidung tetap bersih atau cleansing effect. Udara yang mengembus kuat dengan tekanan tinggi dari paru-paru itu mendorong keluar melalui hidung dan mulut. Nah, bersin itu bisa terjadi berulang-ulang kali. Ada kan bersin yang sampai 7 kali nggak berhenti-berhenti ya. Nah, hal ini tuh dikarenakan karena adanya semua kotoran yang berulang-ulang tuh keluar. Tandanya kotoran di dalam tubuh kita itu atau saluran pernafasan kita itu banyak sehingga dikeluarkannya berulang-ulang ya. Kenapa? Karena bersin juga adalah suatu kejadian yang tidak kita sadari dan tidak bisa kita kontrol ya. Oke. Nah, di Massachusetts Institute of Technology atau MIT di Cambridge AS itu meneliti kekuatan bersin dan bagaimana penyebarannya. Coba kalian aja nih. Ya, dari beberapa orang ini pasti ada kan yang bersinnya pelan, cuma hacim, hacim gitu kan. Ada yang wacim gitu kan ya. Nah, itu gimana tuh secara teorinya? Nah, ketika udara yang dikeluarkan sangat cepat, maka hal ini akan menimbulkan suara nyaring ketika bersin ya. Ini menunjukkan bahwa semakin cepat udara bergerak, semakin nyaring suara bersin yang kita keluarkan ya. Menurut penelitian modern, semprotan bersin bisa menempuh jarak 5 kaki atau lebih coba. Dalam keadaan normal, bersin merupakan bagian penting dari proses sistem daya tahan tubuh dan menolong seseorang untuk tetap sehat dengan cara membuang bakteri serta virus. Jadi kalau pas kita nggak lagi flu, batuk, kok tiba-tiba bersin ya, oh berarti itu proses tubuh mengeluarkan kotoran dari tubuh kita. Makanya dianjurkan untuk mengucap alhamdulillahirobbil alamin ya, dan tak lupa menutup mulut kita ya. Oke. Sekarang berjalan kaki. Berjalan kaki juga diatur ya Bu ya. Dalam kehidupan Rasulullah itu betul sekali ya. Abu Hurairah RA berkata bahwa tidak pernah aku melihat orang yang lebih tampan selain Rasulullah. Matahari bersinar di wajahnya dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih cepat dalam berjalan selain Rasulullah. Seakan-akan bumi dilipat bagi beliau. Bahkan kami harus bersungguh-sungguh dan beliau bukan orang yang cuek. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Nah, manfaat berjalan kaki itu adalah otot-otot dan peredaran darah akan bekerja lebih efisien, menaikkan elastisitas pembuluh darah, jantung juga akan memompa darah lebih banyak, menurunkan kadar lemak dalam darah, mengurangi terjadinya penggumpalan dalam darah, bertambah kuat menghadapi stres, menurunkan kadar gula darah, menurunkan obesitas dan hipertensi. Juga menganjurkan untuk melakukan jalan cepat setiap hari selama 30 menit. Berjalan kaki dapat menghasilkan hormon endorfin ya. Penjelasannya seperti ini ya. Dengan berjalan kaki itu tubuh kita akan melepaskan lebih banyak enzim TPA, tissue plasminogen activator. Enzim ini menstimulasi pertahanan tubuh dan melancarkan kembali gumpalan darah beku. 3 bulan kemudian, setelah rutin berjalan kaki setiap hari, kandungan TPA dalam tubuh itu terbukti meningkat ya. Nah, dengan latihan jalan kaki ini, stres atau tekanan batin tuh biasanya dialami oleh orang-orang lanjut usia itu bisa berkurang ya. Oke. Sebentar, jeda dulu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, Dr. Carl Kasperson di sini dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit mengatakan bahwa mengubah kebiasaan kurang gerak menjadi berjalan cepat selama setengah jam saja untuk beberapa hari dalam seminggu itu dapat menurunkan risiko terkena penyakit ya. Jadi manfaatnya memang sangat banyak sekali ya, olahraga paling simpel nih, berjalan kaki ya. Oke, berjalan cepat ini adalah cara berjalan Rasulullah. Jadi ketika kita melakukannya, kita sudah mendapatkan dua manfaat, ya, manfaat sunnah dan manfaat kesehatan. Oke, Rasulullah makanya menganjurkan kepada
seseorang, terutama kaum pria ya, untuk berjalan ke masjid bukan 2 atau 3 kali dalam seminggu, melainkan 5 kali dalam sehari ya, Masya Allah ya. Dan di sini pakar bedah ortopedi dari American Academy of Orthopedic Surgeon Nick Semi itu menuturkan bahwa olahraga berjalan kaki memang tidak memberikan dampak penguatan yang lebih spesifik ya, layaknya kita melakukan latihan beban. Tapi dengan rutin berjalan kaki, kita bisa meningkatkan hormon endorfin, yaitu hormon kebahagiaan ya, dan juga akan memperlancar sirkulasi darah sehingga bisa menurunkan resiko terkena masalah nyeri punggung dan sebagainya ya. Oke, sedangkan ada di sini olahraga-olahraga lain yang dianjurkan ya. Di sini ada berkuda, kemudian ada memanah ya, dan ada berenang. Oke. Berkuda dulu nih. Manfaat berkuda itu apa sih? Banyak efek ya, terutama terhadap kardiovaskuler dan daya tahan tubuh, tergantung kecepatan dan durasi perjalanan ya. Kemudian bisa juga menguatkan otot-otot ya, terutama otot inti ya, otot perut dan panggul, dan memperkuat otot-otot kaki, paha depan dan paha belakang. Sebagaimana kita ketahui bahwa zaman Nabi Muhammad SAW itu belum ada motor, belum ada mobil ya. Mereka hanya menggunakan kuda untuk media transportasi kemanapun. Jadi makanya pada saat zaman Nabi itu banyak orang-orang yang sangat kuat ya, terutama dalam otot perut dan otot panggulnya. Juga persiapan untuk menghadapi medan perang ya. Oke. Kemudian ada lagi di sini olahraga memanah ya. Memanah itu olahraga yang menggunakan peralatan seperti busur panah, anak panah, dan target untuk memanah ya. Banyak catatan ya bahwa pertama digunakan tuh kapan sih? Ada yang mengatakan 50.000 sebelum Masehi ya. Kemudian apa sih manfaatnya memanah itu? Yaitu melatih emosi dan fisik untuk meletakkan target pada sasaran ya. Jadi secara tidak langsung olahraga ini melatih manusia untuk tetap tenang dan menstabilkan emosi ya. Kemudian berenang terutama dianjurkan juga untuk para wanita dan terutama ibu hamil ya. Renang itu olahraga yang menyehatkan ya, sebab hampir semua otot tubuh itu bergerak ya. Seluruh otot berkembang dengan pesat dan kekuatan bertambah saat seseorang berenang ya. Olahraga renang ini salah satu olahraga kardiovaskuler ya, atau jantung dan pembuluh darah. Sehingga cocok untuk orang-orang yang dengan masalah jantung, persendian, cedera pada tulang ya, ibu hamil ya. Nah, di sini menurut Albert, manfaat olahraga renang itu ada beberapa ya. Yang pertama di sini adalah obesitas. Ketika berenang, kalori dalam tubuh itu akan terbakar sehingga secara langsung sangat efektif membakar lemak. Di samping tetap harus mengatur pola makan tentunya ya. Jadi nggak cuma renang doang tapi makanannya berantakan, nggak juga ya. Tetap asupan paling utama itu makanan yang harus dicek, harus betul. Kemudian nyeri sendi dan saraf. Ada penelitian menunjukkan bahwa berolahraga di dalam air dengan ketinggian sebatas pinggang itu dapat mengurangi ketegangan sendi hingga 75%. Gak bisa renang Bu, gimana? Cukup berjalan-jalan di dalam air juga cukup. Itu untuk menyehatkan jantung dan untuk menyehatkan otot-otot persendian ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kardiovaskuler. Berenang itu sebagai olahraga aerobik ya, yang akan membuat paru-paru sehat. Kemudian di situ dapat meningkatkan kerja dan fungsi jantung, paru-paru dan pembuluh darah. Makanya bagus ya. Kemudian untuk wanita hamil nih, ibu bidan ya. Jangan lupa untuk memberikan konseling pada ibu hamil terutama di trimester 3 untuk rajin berolahraga renang. Mungkin bagi yang bisa ya, karena kalau nggak bisa nanti malah akan berbahaya tenggelam ya. Oke. Kemudian juga untuk penderita asma ya. Kenapa? Karena dengan berenang ini paru-paru akan mengembang akibat desakan udara yang ditahan saat menyelam, sehingga akan melatih paru-parunya bekerja lebih sehat lagi ya. Dan yang terakhir adalah masalah psikis ya, atau gangguan mental ya, stres, depresi ya. Nah, olahraga itu renang terutama ya, sedikitnya 10 menit lah ya setiap hari itu bisa membuat mental menjadi lebih sehat, pikiran jernih, stres berkurang, dan memicu timbulnya perasaan bahagia. Sebab saat berenang akan keluar sebuah hormon bahagia, yaitu hormon
beta endorfin. Oke, ya. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bisa kita gali lagi dalam media diskusi dan tanya jawab ya. Dan kalian bisa baca-baca lagi di berbagai buku yang ada di internet ya, e-book atau jurnal ya, atau buku yang kalian punya silahkan ya. Mungkin ini yang sudah bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya.